Nah, Assalamualaikum Pak. Mohon izin untuk waktunya saya mencari Bapak sebagai pemimpin kepala sekolah di SD Romong 12. Untuk waktunya bisakah saya memakai waktu Bapak tadi hari ini? Ya. Oke, baik Pak. Mungkin di tugas saya itu mewawancari tentang beberapa mungkin kejadian yang ada di tempat Bapak selama menjadi pemimpin kepala sekolah di SD Romong 12 ini. Bolehkah beberapa masalah atau kasus yang bisa Bapak ceritakan dalam pertemuan ini? Mungkin lanjut aja dengan pertanyaannya Pak. Iya. Oke. Pertanyaan pertama itu, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasikan sebuah kasus-kasus yang berupa dilema etika atau bujukan moral? Ya, dilema etika atau bujukan moral itu banyak ya. Bisa dengan guru, bisa dengan siswa, bisa dengan orang tua, bisa dengan dinas, seperti itu. Jadi kasus-kasus yang seperti itu ya kita banyak mengalami. Oke, berarti selama ini yang Bapak hadapi itu lumayan banyak berarti Pak, seperti yang tadi Bapak ceritakan, bisa jadi dengan guru, siswa, orang tua, dan dinas juga Pak. Ya. Oke, baik. Dan selama ini menurut Bapak nih, bagaimana Bapak menjalankan dalam pengambilan keputusan tersebut sebagai pemimpin di sekolah, terutama untuk sebuah kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau dengan mengandung nilai kebajikan? Ya, tentu harus dipelajari dulu ya dengan cermat akar masalah dari kejadian itu seperti apa, karena bisa jadi benar menurut saya, menurut orang lain belum tentu benar, atau sebaliknya gitu ya, atau sama-sama benar tetapi nilai kebermanfaatannya akan yang berbeda. Jadi kita harus teliti, cermat akar masalah, kenapa hal itu bisa terjadi, kemudian kita harus cermat juga dengan siapa berhadapan, karena ketika kejadian tersebut kita berikan sanksi kepada si A, dampaknya akan berbeda ketika kita berikan kepada si B. Kira-kira gambaran umumnya seperti itu. Oke, berarti menurut Bapak itu sebenarnya kita harus berhati-hati Pak dalam mengenai sebuah kasus itu. Berarti kita harus mempelajari terlebih dahulu Pak, dan teliti dan mencermati bagaimana kasus tersebut agar berdampak dengan baik Pak. Karena belum tentu ini benar, belum tentu itu benar, seperti itu Iya, Pak. Ya. Kemudian menurut Bapak secara pribadi sebagai pemimpin, adakah suatu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan ya dalam menangani kasus selama ini? Ya, pertama kita biasanya menerima informasi atau laporan dari berbagai pihak, atau kita langsung menemukan, melihat sendiri. Setelah itu kita pelajari, kemudian cari dukungan info dari orang lain, misalnya kayak gitu. Kemudian baru kita tentukan, kita pikirkan langkah penyelesaian seperti apa kayak gitu ya. Karena ini masih belum bersifat ke contoh realnya, saya masih belum itu ya, belum ke contoh yang realnya ya, karena ini masih bersifat umum ya. Sementara dilema etika ini nanti banyak yang akan kita bahas. Oke, berarti langkah-langkah yang Bapak sudah lakukan seperti mencari informasi terutama Pak ya. Ya. Kemudian melihat kasus tersebut, kemudian dipelajari kembali, dan kemudian mencari dukungan yang valid ya untuk mengatasi kasus tersebut Pak. Ya. Untuk mengatasi langkah-langkah tersebut. Oke. Hal-hal apa saja sih menurut Bapak yang dianggap efektif Pak dalam mengambil sebuah keputusan, terutama kasus-kasus yang Bapak alami ini seperti dilema etika seperti itu? Ketika ada suatu kejadian, kita akan memikirkan sanksi atau hukuman. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah ketika sanksi tersebut, karena ini dunia pendidikan, bahwa sanksinya itu harus yang bersifat mendidik.
kemudian juga tidak terlalu memberatkan. Dan harus dilihat pula bahwa sanksi tersebut itu buat siapa gitu. Ketika kepada anak misalnya, anak kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 tentu akan berbeda cara pengambilan keputusan. Termasuk kepada guru juga kita harus cermat memberikan sanksinya supaya disesuaikan dengan penerima sanksi tersebut. Ya, seperti itu. Oke, berarti Bapak sudah melakukan suatu hal seperti melihat suatu kasus tersebut dan memberikan sebuah sanksi atau hukumannya. Berarti dan sanksi tersebut juga bersifat mendidik ya, Pak, dan tidak melibatkan atau memberatkan yang sebuah kasus tersebut. Oke. Kemudian Pak, dalam sebuah kasus tersebut misalkan, adakah hal-hal apa saja yang menjadi faktor tantangan atau hambatan dalam pengambilan keputusan pada sebuah kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi selama ini? Ini masih ngambang ya sebenarnya, karena saya berikan contoh kasus realnya aja deh. Ya. Masalah disiplin, ya. Masalah disiplin kehadiran guru, di mana ada guru yang rutin datang terlambat, ada yang guru rutin pulang cepat, atau dia lupa absen, atau mungkin karena ada halangan. Ketika ada hal yang seperti itu terlalu banyak, saya akan memberikan hukuman berupa teguran. Nah, tetapi teguran tersebut harus diketahui oleh pasangannya, karena jangan sampai dari rumahnya berangkatnya pagi-pagi, taunya nyampe ke sini siang. Nah, itu kemana dulu tuh perlu dipertanyakan kayak gitu. Nah, saya memberikan hukuman kepada guru yang saya berikan surat peringatan tersebut, harus membuat pernyataan tidak mengulanginya lagi atau akan mengubah perilakunya, dan harus diketahui oleh pasangannya. Ya, mungkin bagi sebagian ini akan merasa keberatan karena pasangannya kok harus tahu gitu. Bagi saya itu suatu kemajuan ya. Jangan sampai nanti ada alasan saya datang terlambat karena harus ngurusin suami, harus ngurusin ini, harusnya itu. Nah, sebagai resiko sudah jadi pegawai, sudah jadi guru, PNS, P3, KKI, ketika itu sudah memilih itu, maka pasangannya pun harus tahu, dan pasangannya juga harus mendukung bahwa ketika di sekolah harus jam 6.30 sudah di sini, ya guru tersebut harus bisa menyesuaikan sebelum jam 6.30 setiap hari harus datang. Jangan sampai kebiasaan buruk yang datang terlambat selalu terulang. Mungkin arahnya ke situ. Ya, itu contohnya. Oke, baik. Berarti sebuah tantangan itu memang berupa kondisi yang terjadi ini dari beberapa kalangan dulu ya, kok golongan-golongan misalkan dari KKI, P3, KPNS itu sudah terjadi Pak, masalah tentang kedisiplinan kinerja mereka masing-masing berarti. Iya. Oke. Kemudian apakah Bapak sebagai pemimpin memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus tersebut dalam dilema etika? Apakah langsung dalam penyelesaian di suatu tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikan, misalkan dalam bentuk prosedur seperti apa? Kalau seandainya ada, boleh diceritakan Pak. Kalau prosedur pasti ada, tapi kalau jadwal tidak ada, karena jadwal yang berlaku di sini dalam kalimat setiap kejadian harus segera dituntaskan. Tidak bisa dijadwal, misalnya bulan Agustus apa, tidak bisa seperti itu. Karena kasus yang terjadi juga tidak dijadwal. Jadi kalau ditanya kata-kata apakah ada, jawabannya tidak ada. Tetapi prinsipnya adalah ketika ada suatu kejadian, maka itu harus segera diselesaikan. Oke, baik. Berarti dalam hal tersebut Bapak prosedurnya sudah melakukan, namun menanggapi sebuah bagaimana kasus itu terjadi dan Bapak merespon secara cepat ya, secepatnya menanggapi sebuah kasus tersebut agar tidak terjadi hal yang buruk atau negatif seperti itu Pak. Ya. Oke, selanjutnya adakah seseorang nih Pak dan faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan tersebut?
Pasti ada ya. Faktor yang mendukung dari sekolah tentu ada wakil, bisa kita libatkan tetangga. Kemudian ada operator atau TU, kita bisa dilibatkan untuk membantu proses penanganan seperti ini. Atau mungkin ada dari guru kelas yang sifatnya ketika kejadiannya ada di kelas, ya tentu saya akan melibatkan guru kelas yang bersangkutan dengan anak tersebut. Tapi kalau itu sifatnya untuk guru, misalnya saya akan melibatkan wakil atau nanya wakil atau minta bantuan dengan operator atau TU. Oke, berarti Bapak dalam menangani sebuah kasus tersebut, berarti otomatis Bapak sudah melibatkan warga sekolah ya, Iya. berupa wakilnya juga dilibatkan, Iya. bahkan operator TU pun dilibatkan beserta guru-guru kelasnya. Iya, tergantung kasusnya ya. Oke. Iya. Oke baik Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dalam pengalaman dalam sebuah pengambilan keputusan dilema etika? Ya, pengalamannya adalah menemukan keberagaman sikap perilaku dari anak kutip terdakwa gitu ya. Terdakwa dalam artian ini yang pelaku pelanggaran. Ketika seseorang atau beberapa orang ada pelanggaran, kita berikan hukuman, beragam reaksinya. Ada yang menerima dengan kepasrahan dalam arti memang diakui kesalahannya. Tetapi ada juga yang sudah jelas-jelas salah tapi ngeyel, tidak terima, mencari dukungan, terus mencari argumen, mencari alasan. Jadi ada juga yang tipe seperti itu, yang mencari pembelaan. Jadi kalau saya berharap ketika ada kejadian dilema etika seperti ini, kalau sudah salah ya akui salah, minta maaf dan tidak mengulanginya lagi. Mungkin itu akan jauh lebih terhormat daripada mencari pembenaran, mencari alasan, terus bahkan berharap orang lain lebih dipersalahkan lagi. Nah ini yang terjadi, ada yang seperti itu. Jadi yang saya ambil hikmahnya adalah saya bisa mengenal berbagai karakter warga di sekolah ini. Itu aja, terima kasih. Oke baik, berarti sudah cukup lumayan banyak belajar tentang materi keputusan dilema etika yang Bapak jalani selama ini ya, dalam pengambilan proses keputusan dan bagaimana timbal baliknya kepada karyawan yang telah ditetapkan hukuman. Mungkin ada yang tadi menerima dengan positif, ada juga dia pun belum menerima tapi masih mencari dukungan gitu seperti itu Pak. Dan sehingga Bapak ya kembali lagi mengenal karakter karyawan yang ada di sini seperti itu. Oke baik Pak, sebelumnya saya mohon maaf dan terima kasih banyak juga atas waktunya yang Bapak sediakan untuk saya dalam tugas saya mewawancarai pada kegiatan hari ini. Mohon izin dan pamit saya Pak sebelumnya. Iya, oke, sukses Pak Ivan ya. Iya, terima kasih banyak. Oke, selamat siang Ibu. Siang. Izin sebentar saya untuk waktunya Ibu dalam kegiatan wawancara pada siang hari ini. Boleh Ibu? Boleh, silakan. Kamu bahas apa nih wawancaranya? Oke, baik. Kalau seandainya bisa, berarti kemungkinan begini Bu. Saya ingin mewawancarakan berupa gimana Ibu bertugas di sekolahan SDN Pisangan Timur 01 ini. Mungkin ada beberapa masalah atau kasus yang Ibu bisa ceritakan kepada saya. Kira-kira bisa Bu? Oke, siap, mulai. Oke, terima kasih Ibu sebelumnya. Baik, kita mulai aja kegiatan wawancara kita Bu. Mungkin pertanyaan pertama yang saya ingin sampaikan, selama Ibu bertugas menjadi pemimpin kepala sekolah di SDN Pisangan Timur 01 ini, kira-kira ada nggak terdapat atau mengidentifikasikan sebuah kasus-kasus yang berupa dilema etika atau bujukan moral? Oke, baik, terima kasih. Kalau masalah kasus dilema etika dan moral pasti ada. Cuman itu kan tergantung, kita harus melihat kasus itu dulu masuk kepada dilema etika atau moral.
biasa kalau di lingkungan sekolah itu ada, baik dari siswa maupun dari Oke, baik Bu, berarti di sekolah ini yang Ibu pimpin sudah merasakan kedua-duanya ya, dilema etika dan pendidikan moral. Nah, kira-kira boleh nggak Bu di salah satu misalkan bisa Ibu ceritakan antara salah satu tersebut, kasus itu apa tuh yang pernah terjadi selama Ibu memimpin di Pisangan Timur ini? Oke, baik, terima kasih. Selama saya memimpin di Pisangan Timur 01 ini, jadi artinya dalam melakukan pekerjaan di sini yang dibutuhkan adalah masalah dilema etika ya, karena namanya para teman-teman guru itu sudah sama-sama ada yang laba bekerja, artinya merasa paling benar atau merasa paling hebat seperti itu saja. Jadi untuk melihat sebuah kasus itu saya bisa melihatnya dari sisi positifnya saja, dari sisi positif yang artinya kita melihat sih sisi positif dan negatifnya mana yang harus kita utamakan seperti itu. Jadi ambil sisi positif yang banyak, menimbang masalah dan tentunya mencari solusi dari permasalahan tersebut. Oke, baik, berarti dilema etikanya itu uh, di tempat Ibu bekerja itu ada sebuah kasus, berarti terdapat pada sebuah guru-guru ya berarti yang bekerja Ya. di sini ya. Oke. Seperti itu. Kira-kira selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke. Dalam melihat kasus tersebut, artinya saya harus mempelajari dulu kasus tersebut. Jadi dengan mengumpulkan fakta, artinya supaya mengetahui bahwa kasus dilema tersebut, dilema etika itu kan bisa kita cari solusinya nanti, apa yang akan kita ambil, kemudian namanya sudah sama-sama dewasa, jadi harus mencari solusi itu ya dari mereka juga. Untuk mendapatkan solusi dari dilema tersebut harus meminta dari pendapat mereka juga, seperti itu. Oke, berarti Ibu sudah melakukan sebuah keputusan yang berdasarkan sesuai pendapatan dengan guru-guru ya itu, dengan keputusan mereka masing-masing berarti ya, dengan mengambil solusi tersebut. Oke, baik Bu. Selanjutnya itu kira-kira nih langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini sih dalam memecahkan sebuah kasus atau masalah? Untuk memecahkan masalah atau kasus itu ya dah saya artinya dari sebuah kasus itu saya tentu mencari sumber dulu ya, seperti bertanya kepada orang yang lebih berkompeten, kemudian mengumpulkan fakta-fakta dari permasalahan tersebut, baru apa sih dampak positif dari kasus tersebut, baru kemudian nanti untuk agar saya tidak membuat kesalahan dalam mengambil keputusan yang harus diambil, karena sebuah keputusan yang akan kita ambil itu juga kan harus bisa berdampak positif, dan artinya keputusan itu pun nantinya akan dievaluasi kebermaknaannya lebih banyak atau tidak, perubahannya ada atau tidak, seperti itu. Oke, berarti luar biasa Ibu sudah melakukan sebuah langkah-langkah sebagai pemimpin dalam membahas atau suatu permasalahan itu, berarti harus benar berhati-hati gitu ya, yes. Ibu ya. Seperti Ibu sampaikan, harus mencari sumber yang tepat, terus memiliki pertanyaan yang kompeten dan untuk berdampak positif agar mendapatkan perubahan yang baik berarti ya. Oke. Selanjutnya, hal-hal apa aja sih Bu selama ini yang menurut Ibu itu menganggap efektif dalam pengambilan keputusan pada sebuah kasus-kasus yang berupa dilema etika? Ya itu, jadi hal efektif untuk mengambil keputusan itu yang pertama saya lihat adalah apa dampak positifnya. Terus apa dampak positif dari kasus yang akan kita ambil tersebut.
kemudian yaitu tadi kebermanfaatannya untuk kita itu apa. Jadi kalau memang lebih banyak positifnya kemudian bermanfaat, ya tentu itu akan kita ambil, keputusan tersebut akan kita ambil apapun risikonya nantinya kan. Artinya yang penting kita sudah melihat dari sisi positifnya tadi. Oke, baik. Berarti Ibu sudah mengambil atau sudah memikirkan dampak positifnya dulu, kemudian dari kasus tersebut kita mengambil sebuah dan keputusan dalam pengolahan akhirnya itu apa yang memiliki manfaatnya, yang jadi yang terbaik itu ya Bu. Oke. Selanjutnya, hal apa aja saja sih yang selama ini yang merupakan menjadi tantangan Ibu ini sebagai kepala sekolah di SDN Pisangan Timur ini 01 ini dalam mengambil sebuah keputusan pada sebuah kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ya. Ya. Ya itu tantangannya tadi itu misalnya karena namanya ini dilema ya. Artinya setiap orang yang berpendapat merasakan bahwa pendapatnya itu adalah benar, dan yang satu menyatakan benar, yang satu menyatakan benar, disitulah dilemanya. Jadi dengan adanya dilema hal seperti itu, tetap kita meminta pendapat atau dari yang lainnya, artinya mana sih yang lebih patut untuk kita jalankan, mana yang patut harus kita buat jadi sebuah keputusan. Jadi memang karena ya itu merasa benar satu, ya kedua misalnya kadang-kadang ya kalau yang tua itu juga atau istilah dikatakan senior itu merasa benar ya, itu juga harus, itu sebuah tantangan juga itu yang harus kita berikan pengertian yang lebih, seperti itu yang kita lakukan. Oke, baik. Berarti tantangan yang dihadapi selama ini di sekolahan ini berarti berupa masing-masing pendapat guru-guru di sini itu merasa pendapat itu bahwa ini benar, saya itu benar gitu ya berarti, dan juga tantangannya pada ada di guru senior juga ya yang bekerja di sini. Oke. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu bisa lakukan? Ya, terima kasih. Kalau artinya membuat penjadwalan, tidak ya, karena kita di saat ada sebuah kasus kan kita harus sama-sama meredam dulu ya, meredamkan. Makanya kalau tata kala saya katakan berarti terjadwal ya. Kalau ini tidak, jadi begitu kira-kira situasi itu sudah adem atau anyem, baru saya akan panggil guru tersebut berbicara, tentunya dari hati-hati pribadi atau face to face, tidak di depan umum. Jadi dengan seperti itu mungkin guru tersebut juga akan merasa dihargai, dan kita pun sebagai kepala sekolah ya tidak merasa seperti tadi membunuh karakter orang atau menzalimi orang secara pribadi di depan umum. Jadi saya lebih baik saya ambil waktu yang sudah aman, tidak dalam keadaan emosi, baru kita berbicara dari hati. Itu sih yang saya lakukan. Oke, berarti luar biasa ya. Berarti Ibu berarti melihat kondisi mencair terlebih dahulu berarti ya, dalam keadaan suasana yang kurang atau gimana, berarti kita melihat kondisi dulu mencair. Setelah itu kita bicara secara face to face yang Ibu lakukan berarti seperti itu ya. Oke. Kemudian adakah sih seorang atau faktor-faktor nih apa yang selama ini mempermudahkan atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam suatu kasus-kasus dilema etika? Oke, baik. Jadi dalam kita mengambil keputusan tentu ada faktor orang lain juga, tetapi dengan catatan kita harus memperhatikan apa yang menjadi tujuan sebuah keputusan tersebut, atau apa goals lah ya, apa tujuan yang akan kita itu kan, kemudian memahami plus minusnya mana yang lebih banyak kan. Kita tentunya mengambil yang lebih banyak plusnya ya, supaya bermanfaat, tadi seperti saya katakan bermanfaat pada orang lain. Kemudian itu mempertimbangkan kemungkinan yang akan timbul dari sebuah keputusan yang kita lakukan. Kemudian yang keempat itu adalah
dampak dari keputusan itu sendiri. Itu tadi saya katakan tadi, bermanfaat atau tidak. Kalau tidak bermanfaat ya kita ulang, kita review kembali kan gitu. Kemudian artinya dalam membuat keputusan itu harus ada keputusan yang lain. Misalnya tidak cocok yang A, berarti ada plan B seperti itu. Kemudian ya membuat sebuah catatan atau note yang artinya bagaimana perbaikan terhadap keputusan tersebut ke depannya. Baru kita saya memberikan jeda waktu untuk mempelajari sebuah keputusan itu sudah deal atau tidak. Jika sudah deal, baru kita meminta saran orang ibaratnya yang lebih berkompeten atau yang lebih senior dari kita. Kalau sudah deal berarti baru kita ambil keputusan tersebut. Seperti itu yang dilakukan. Oke, berarti Ibu sangat membutuhkan dari beberapa sebagai rekomendasi guru-guru yang untuk membantu membahas situasi tersebut ya, membantu kasus tersebut. Bahkan senior pun mengikut libatkan ya sebagai solusi suatu kasus tersebut. Oke, mungkin ini terakhir Ibu, dari semua yang saya sampaikan kira-kira Ibu, pembelajaran apa yang Ibu bisa dapat dalam pengalaman Ibu pribadi secara sendiri dalam sebuah pengambilan keputusan dilema etika? Ya, jadi dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika itu karena benar versus benar ini ya. Jadi artinya tidak ada yang salah, tidak merasa benar mereka itu. Jadi dalam mengambil keputusan itu ya seperti tadi saya harus melihat plus minusnya. Jadi plus minusnya, jadi artinya harus lebih banyak surplusnya baru itu kita ambil. Kemudian yang kedua tadi yang perlu digarisbawahi adalah kebermanfaatannya. Kebermanfaatannya artinya bahwa dengan keputusan itu bisa merubah seseorang itu untuk lebih baik lagi. Nah, jadi dengan kebermanfaatan dari keputusan itu yang diharapkan adalah perubahan dari diri kita dalam melakukan hal yang terbaik ke depannya. Itu yang saya bisa. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Berarti Ibu sudah memahami lebih jauh berarti ya dilema etika nih. Berarti sudah mengetahui manfaat dilema etika itu, berarti Ibu sudah memahami tentang versus benar dengan benar, dan juga kita mengambil suatu pendapat yang seseorang merasa benar juga ya, dan juga kita mengambil manfaat dari setiap orang sebuah keputusan tersebut untuk berdampak kedepannya supaya menjadi lebih baik gitu ya. Oke. Cukup di sini Bu, sekian dari wawancara saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan Ibu yang telah Ibu berikan. Saya izin pamit Bu. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Maaf bila banyak salah kata. Kasih kembali, sukses selalu. Iya, terima kasih. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang.